Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita yang paling mood di channel ini. Apalagi kalau bukan Iblis Murim Butuh Psikolog. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog. Atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai juga udah luncurin membership. Membernya murah banget, cuma 10.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 74. Di video sebelumnya, Lee Jahat tuh emang udah beres dengan bandit tato. Namun ternyata masalah tuh belum selesai guys. Lee Jahat bertemu dengan Yop Yahong yang menanyakan seberapa kuat Lee Jahat. Nah, kedatangan Yop Yahong ini itu jadi sinyal bagi Lee Jahat kalau si pria sipit tersebut itu udah jelas punya hubungan dengan bandit tato. Lee Jahat langsung mengirim Dr. Moyong dan Huang Gao pulang ke Black Rabbit Union karena Lee Jahat mau baku hantam sendirian tanpa beban. Sekarang Lee Jahat tuh udah ada di sebuah penginapan yang dia sewa semalaman. Semua orang yang terafiliasi dengan Yop Yahong juga udah datang. Mulai dari seorang abang-abangan bertopi, wanita aneh bernama Witch Fairy, seorang pengemis, dan yang paling terakhir adalah abang brewok yang bacotnya minta ampun. Lee Jahat yang capek dengan bacotan orang-orang ini itu sempat adu backingan. Lee Jahat bilang kalau dia ini bukan orang biasa. Lee Jahat tuh bukan cuma kenal ketua aliansi Murim ya, tapi juga kenal dengan ketua kultus demonik. Udah jelas dong, semua orang yang ada di sana langsung jadi merinding. Bang Brewok yang panik itu langsung berwajah suram dan bilang Lee Jahat ini nggak ngotak juga kalau lagi asbun. Bang Brewok itu memperingatkan Lee Jahat kalau ada nama yang enggak boleh disebut sembarangan. Mirip Voldemort. Nah, Yop Yahong juga bilang kalau Lee Jahat ini pasti lagi panik kan sekarang karena udah dikepung, makanya ngomong ngawur banget. Bang Brewok marah sambil bilang Lee Jahat ini nggak sayang nyawanya ya. Lee Jahat langsung nanggepin kalau Lee Jahat dari tadi tuh nggak peduli ya dengan mereka semua. Bang Brewok yang udah marah itu bilang ke Lee Jahat kalau Lee Jahat ini bukan cuma bakal meninggal, tapi juga akan menderita. Nah, Lee Jahat dengan tenang bilang, coba jelasin Bang Brewok. Bang Brewok ini mau ngapain? Bang Brewok jelasin beneran. Nah, Bang Brewok tuh bilang kalau dia akan menghabisi semua member Sekte Hao. Bahkan seekor semut pun katanya enggak akan selamat. Lee Jahat itu langsung menyela. Bang Brewok ini salah karena Sekte Hao tuh nggak ada semut bang. Nah, Bang Brewok tuh langsung diem guys. Lee Jahat mempersilahkan Bang Brewok lanjut ngomong. Bang Brewok menegaskan nih kalau dia nggak main-main. Bang Brewok dengan percaya diri bilang kalau dia tuh menggaransi akan membereskan semua orang yang berhubungan dengan Lee Jahat. Mau itu ahli bela diri ke ataupun cuma rakyat biasa. Lee Jahat langsung ngomong, ih seramnya jadi takut saya bang. Bang Brewok itu pasang muka seram lagi. Bang Brewok ngaku dia tuh belum berhenti ya. Dia bahkan akan mencari siapa saja yang kenal dengan Lee Jahat. Kalau masih ada yang kenal, maka mereka akan diberesin oleh Bang Brewok. Wih, ngerinya Abang Brewok ini. Lee Jahat itu takut nggak sih? Ya enggak lah. Pria ini tuh pasang muka tolol dan langsung bertanya, Bang Brewok ini kok sadis banget mau beresin semua orang? Nggak capek kah bang? Nah, Bang Brewok suruh Lee Jahat buat diem. Bang Brewok ternyata masih mau yeping. Pria ini bilang kalau bawahan Lee Jahat baru bisa selamat kalau mau jadi bawahan Bang Brewok. Nah, Bang Brewok tuh ngaku dia udah menyiapkan racun untuk membuat semua bawahan Lee Jahat jadi patuh. Lee Jahat dengan wajah keringat kemudian menanyakan, maafkan saya bang kalau saya ada salah. Saya minta ampun bang. Nyawa saya udah ada di tangan abang sekarang. Saya cuma penasaran bang. Siapa sih bosnya abang? Bang Brewok yang udah merasa unggul guys. Itu langsung aja membentak Lee Jahat. Lee Jahat katanya enggak perlu tahu karena Lee Jahat bakal jadi mayat.
Li Jaha langsung korek-korek telinga. Li Jaha bilang kalau acting takut ternyata susah juga ya. Ya kalau memang Bang Brewok nggak mau beritahu siapa bosnya, Li Jaha bilang dia tuh percaya diri ya bisa cari sendiri bos mereka tuh siapa. Bang Brewok yang denger Li Jaha yang tadi panik sekarang santai, kemudian tertawa dan bilang Li Jaha emang gila. Li Jaha mah kalau ada yang ngakak ikutan ngakak juga bos. Di tengah orang lagi ngakak nih, si Bang Brewok ternyata udah siap untuk menyerang Li Jaha. Li Jaha juga udah jelas kalau beliau ini juga udah siap. Benturan energi dalam antara Bang Brewok dan Li Jaha itu langsung terjadi. Saat ledakan terjadi, semua orang kan udah bersiap nih. Nah, Yop Yahong dan Abang Topi itu menarik pedang mereka. Kemudian menebas ke arah Li Jaha. Li Jaha mah menghilang dari depan sana. Li Jaha kemudian menghindari serangan dari Witch Fairy. Nah, di sini si pengemis juga maju melawan Li Jaha. Li Jaha mah santai guys, langsung melawan si pengemis adu energi dalam. Saat si pengemis terpental, sekarang giliran Abang Topi yang mempersiapkan serangan. Serangan Abang Topi sih emang kelihatan dahsyat ya, karena langsung menghancurkan satu lantai penginapan. Li Jaha yang lihat ini jadi pusing. Bukan karena serangannya kuat, tapi Li Jaha tahu ganti ruginya pasti mahal banget nih. Li Jaha yang masih terbang kemudian berbalik dan menarik dagger. Li Jaha menggunakan teknik Great Absorption untuk menarik salah satu pisau dapur yang Li Jaha lihat. Sekarang Li Jaha udah punya dua senjata. Li Jaha nggak mau langsung melakukan pertarungan. Li Jaha kabur dulu ke atap penginapan. Di atas atap penginapan, Li Jaha bisa lihat kalau dia beneran lagi dikepung. Saat Li Jaha berada di atap penginapan, Li Jaha teriak ke Yop Yahong. Li Jaha nanya, kawan Yop Yahong ini udah datang semua kan? Li Jaha ngaku kalau dari tadi tuh dia ngoceh karena nungguin mereka lengkap. Jadi Li Jaha bisa beresin mereka semua sekaligus. Enggak makan waktu banyak. Yop Yahong dengar ketengilan Li Jaha itu langsung senyum dan ngaku kalau Li Jaha ini emang punya banyak tenaga buat yeping. Ya namanya juga hobi bang, pasti ada dong tenaga buat yeping. Li Jaha kemudian teriak dan ngumumin ke semua orang, Li Jaha nih masih waras sekarang. Jadi siapapun yang menyerah bakal diampuni. Li Jaha bahkan menawarkan Yop Yahong tuh menyerah duluan. Yop Yahong malah bilang kalau dia nggak takut sama Li Jaha. Nah, Li Jaha langsung bergumam kalau Yop Yahong ini emang paling butuh digampar sampai mampus. Saat Li Jaha masih ngomong, tiba-tiba banget nih ada panah yang harus dia hindari. Li Jaha langsung nengok dan bilang, siapa tuh yang curang? Kok di dunia murim pakai panah? Nah ternyata si Abang Brewok guys yang pakai panah. Bang Brewok kemudian teriak kalau dia akan terus memanah, jadi mereka bisa bertarung dengan mudah. Nah Li Jaha malah bilang, oke siap bang, panah mereka. Semua orang jelas pasang muka batu karena perkataan Li Jaha. Li Jaha ini kok bisa sih sok dekat sama Bang Brewok. Tembakan Bang Brewok itu jadi pembuka serangan. Setelah itu semua orang langsung loncat ke arah Li Jaha. Li Jaha ngomong dengan simpel, waduh dikeroyok beneran nih akunya. Li Jaha langsung aja menghancurkan atap dan masuk ke dalam penginapan. Li Jaha kemudian berguling dan mencari perlindungan. Saat ada panah yang muncul, Li Jaha tuh menangkis menggunakan pisau dapur. Abang-abangan kita ini ternyata mendarat untuk mengincar si Abang Brewok. Hal ini jelas dong buat Bang Brewok jadi panik. Li Jaha sekarang tuh udah kembali dikepung. Li Jaha ngaku kalau sebentar lagi dia tuh bakal jadi gila. Makanya Li Jaha menawarkan mereka ada yang mau nyerah atau enggak. Yop Yahong malah senyum dan bilang kalau dia tahu Li Jaha pasti udah panik kan, makanya banyak bacot. Bang Brewok dari belakang Yop Yahong ngomong kalau Yop Yahong ini diam aja dan cepat serang Li Jaha. Nah, Bang Brewok kayaknya udah tahu sih kalau dia buat masalah dengan orang yang salah. Li Jaha senyum karena tahu ada orang yang udah takut nih ke Li Jaha. Li Jaha yang sedang nyengir langsung diserang oleh Abang Topi dan juga Witch Fairy. Li Jaha tuh menepis kedua serangan tersebut. Li Jaha kemudian meloncat karena sadar ada panah yang mengarah ke dirinya. Saat Li Jaha masih terbang di atas udara, Yop Yahong tuh melompat ke arah Li Jaha. Nah di sini Mas Yop salah.
Lee Jaha tuh masih pegang pisau dapur yang langsung dia lempar. Lengan Yop Yahong terkena serangan telak. Saat Yop Yahong udah terluka, si pengemis tuh juga muncul di depan Lee Jaha. Lee Jaha mah enggak kasih ampun ya, dan langsung mementalkan si pengemis untuk menjauh. Setelah melakukan semuanya, Lee Jaha kemudian mendarat dengan tenang. Lee Jaha langsung ngoceh, anak muda tolol, anak muda tolol. Yop Yahong jadi emosi dong karena tahu yang dimaksud Lee Jaha anak muda tolol ya si Yop Yahong ini. Saat Lee Jaha masih berdiri santai, Lee Jaha nanyain, "Di sini ada yang mau lari malam gak?" Nah, si pengemis full senyum menantang Lee Jaha untuk adu kecepatan. Lee Jaha mah oke-oke aja guys, dan langsung kabur dari sana. Di sini semua orang tuh udah jelas ngejar Lee Jaha dong. Nah, Lee Jaha buat semua jadi panik. Ya gimana enggak? 3 orang ini tuh nggak nyangka kalau kecepatan Lee Jaha di luar nalar mereka. Lee Jaha terus kabur, dan saat Lee Jaha berhenti, dia tuh ternyata udah kembali ke penginapan tempatnya dia bertarung. Lee Jaha bisa lihat kalau penginapannya tuh udah lulu lantah dengan tanah. Lee Jaha sih merasa ya kalau dia tuh bawa sial ke penginapan apapun yang dia kunjungi. Tidak lama setelah Lee Jaha bergumam, akhirnya semua orang yang mengejar Lee Jaha udah tiba. Yop Yahong di sini udah jelas kelihatan sekarat. Lee Jaha bilang kalau dia kasihan sama Yop Yahong, masih muda tapi kok malah jadi orang tolol yang bakal keakhiran. Lee Jaha bergerak dengan tenang, kemudian mengambil kursi dan duduk santai. Lee Jaha nih merasa santai dulu nggak sih abangku? Semua orang yang ada di sana jelas makin pusing lihat kelakuan Lee Jaha. Si pengemis bilang kalau Lee Jaha nih udah jelas bukan orang gila biasa. Bang Brewok kemudian ACC kalau Lee Jaha emang berbahaya. Jadi mereka itu nggak boleh lengah kayak Yop Yahong goblok. Semua orang sih langsung ngomong ya kalau mereka tuh siap tidak akan lengah lagi. Lee Jaha yang lagi duduk santai sekali lagi meminta mereka untuk menyerah. Lee Jaha ngaku dia tuh nggak mood ngirim orang ke neraka malam ini. Bang Brewok itu memperingatkan anak buahnya untuk mengabaikan Lee Jaha. Katanya karena nanti mereka ketularan gila. Wah, Bang Brewok juga bilang kalau Lee Jaha kayaknya belum menggunakan kekuatannya 100%. Lee Jaha yang melihat tidak ada yang mau menyerah kemudian ngaku kalau dia tuh emang orang gila ya yang hobinya mengirim bajingan ke neraka. Lee Jaha tiba-tiba banget nunjuk si Witch Fairy. Lee Jaha ulangi sekali lagi kalau dia tuh hobi banget ngirim bajingan-bajingan kayak mereka ke neraka. Tapi Lee Jaha tuh bermoral. Dia juga nggak nyaman kalau harus ngehajar si Witch Fairy karena dia itu perempuan kan. Lee Jaha bilang kalau wanita ini itu dapat perpanjangan waktu untuk menyerah sekarang. Kayak sepak bola. Lee Jaha bilang dia tuh cuma butuh digampar sekali 2 kali dan masalah dengan si cewek ini selesai. Lah, si Witch Fairy ini nggak mau nanggepin Lee Jaha. Lee Jaha kemudian menghela napas dan bilang kalau semua kawannya hari ini adalah idiot. Mereka ini nggak bisa baca situasi kah? Mereka berlima itu udah kehilangan 1 orang tapi masih mau bertarung. Padahal si Bang Brewok kan udah bilang tuh kalau Lee Jaha belum full power. Lee Jaha ngaku kalau dia tuh nggak bisa paham kok ada orang seidiot lawannya sekarang. Di sini Lee Jaha tiba-tiba sadar, matanya terbelalak. Lee Jaha teriak, apa jangan-jangan mereka ini idiot karena tertekan? Jadi Lee Jaha bilang, berkedip bang kalau merasa terancam sama seseorang. Nah, semuanya malah hening cipta. Lee Jaha ambil kesimpulan kalau mereka semua emang udah idiot. Di tengah Lee Jaha lagi ngoceh, Bang Brewok tuh ngomong ke Yop Yahong untuk pergi meminta bala bantuan lebih banyak. Yop Yahong yang terluka langsung OTW. Lee Jaha tersenyum karena merasa dia kayaknya emang bisa jadiin lawannya hari ini sebagai kelinci percobaan. Lee Jaha kemudian menggunakan teknik Heartless Lunar Shadow. Aura dingin mulai menyebar di sekitar Lee Jaha. Nah, Bang Brewok itu langsung merinding karena tahu ini tuh bahaya banget. Ya begitu juga dengan semua orang yang masih ada di sana. Heartless Lunar Shadow yang digunakan Lee Jaha emang adalah teknik yang udah lama dia pelajari. Lee Jaha ingat betul dalam buku yang diberikan Dr. Moyong, teknik tersebut tuh lahir setelah wanita yang patah hati membereskan kekasihnya dan pelakor yang si wanita benci. Lee Jaha di sini merenung. Dia sebenarnya itu nggak bisa merasakan patah hati yang sama kan? Karena gimana pun Lee Jaha kan udah jomblo. Bahkan setelah hidup 2 kali pria ini masih jomblo. Ya tapi
Li Jaha tuh bisa pakai sakit hati yang lain kan. Bukan dari patah hati, tapi dari sakit hati karena jomblo kelamaan. Wah, inilah the power of jomblo. Semua orang depan Li Jaha kan lagi panik. Nah, mereka tuh mau coba kabur. Li Jaha mana biarin mereka sih. Li Jaha tuh langsung mulai membekukan tanah di bawah kakinya. Li Jaha sempat melayang sebentar, kemudian menghentakkan kakinya ke bawah. Li Jaha membengkukan pedang di depannya. Abang Topi dan Witch Fairy sih nggak bisa bergerak tepat di depan Li Jaha. Li Jaha bisa melihat kalau si pengemis dan juga Bang Brewok udah membeku. Di sini Li Jaha bilang kalau sekarang nasib mereka ya salah mereka sendiri. Li Jaha kan tadi udah berulang kali menyuruh mereka menyerah, tapi malah ngotot mau baku hantam. Ya rasain lah sekarang sensasinya kena ulti Aurora kan kau dek. Setelah Li Jaha membekukan semua orang, Li Jaha tuh mulai berjalan. Li Jaha ngomong kalau dia tahu mereka semua pasti sedang berusaha mensirkulasi energi dalam mereka kan, supaya mereka bisa berhenti membeku. Li Jaha mendekat dan langsung aja menyerang semua titik tekanan energi dalam dari Mas Brewok. Kemudian semua orang lainnya juga mendapatkan hal yang sama. Nah, dengan begini mereka udah fix nggak mungkin bisa kabur. Li Jaha kemudian menarik sebuah kursi sekarang. Li Jaha duduk dan menancap sebuah belati. Li Jaha jujur aja ya kalau dia lagi emosi. Jadi siapa saja yang bergerak maka akan dilempar sumpit. Lalu yang mau kabur bakal dilempar belati. Dan yang coba menyerang bakal digampar sampai ke neraka. Li Jaha baru sadar mereka semua kan beku. Mana mungkin bisa jawab. Ya betul bang, abang ini emang orang gila. Ngomong kok sama orang yang membeku. Di tengah keheningan, Li Jaha bilang kalau punya teknik bela diri es ternyata mantap banget. Rasanya tuh bisa tenang, hening tanpa gangguan, meskipun yang mau ditampol itu tetap ada depan Li Jaha. Li Jaha bilang kalau dia tuh merasa menjadi pria dingin, tenang, dan tidak banyak bicara. Anjay, Elieping ini merasa dirinya pendiam. Omong kosong banget nggak sih? Setelah Li Jaha ngomong beberapa hal, tiba-tiba banget Bang Brewok tuh ketancap sumpit guys. Li Jaha bilang kalau Bang Brewok ini yang paling sulit diselamatkan. Karena tadi kan udah bacot banget. Li Jaha jujur aja ya, dari tadi dia tuh menahan diri untuk nggak langsung ngirim Bang Brewok ke neraka. Padahal Li Jaha udah emosi banget karena Bang Brewok kan bilang dia enggak cuma mengancam Li Jaha, tapi juga mau membereskan anak buah dan kenalan Li Jaha. Dengan tegas Li Jaha bilang kalau Bang Brewok adalah musuh bebuyutan Li Jaha sekarang. Li Jaha bilang kalau pria kayak Mas Brewok yang kerjanya ngancam orang dan melukai masyarakat kecil emang harus dimusnahkan. Li Jaha kemudian berdiri dan bilang Mas Brewok udah harus OTW ke neraka. Sedetik kemudian Mas Brewok tuh dikirim beneran guys ke neraka oleh Li Jaha. Li Jaha itu kembali duduk. Li Jaha langsung ngomong kalau dia tuh tahu mereka semua pasti udah panik. Li Jaha bilang dari tadi tuh dia udah nyuruh mereka menyerah kan. Mereka ini malah nyolot ke Li Jaha. Sekarang mereka nggak punya lagi kesempatan untuk menyerah. Jadi harus terima nasib mereka semua. Li Jaha menunjuk si pengemis dengan sumpit. Li Jaha bilang kalau dia tuh tahu ya pria lusuh ini sebenarnya bukan pengemis tapi seorang penipu licik. Bukan cuma soal duit tapi juga dalam pertarungan. Li Jaha dari tadi ternyata menilai kalau si pengemis ini cuma maju sebentar lalu mundur lagi mencari celah. Tipe petarung yang emang doyan ngetipu kawan maupun lawan. Dengan tindakan licik kayak gitu, Li Jaha bisa tahu kalau si pengemis ini juga pasti assassin yang membereskan rakyat kecil setelah dibayar mahal oleh orang kaya. Nah, Li Jaha bilang kalau pria lusuh ini juga bakal ke neraka. Li Jaha kemudian lempar dagger miliknya dan satu lagi penjahat tolol jadi tumbang. Setelah si pengemis tumbang, Li Jaha sekarang sadar kalau Witch Fairy udah berbusa mulutnya. Li Jaha bilang kalau wanita ini tenangkan dirinya dulu karena dia tuh bisa kena penyimpangan Ki. Li Jaha baru nyinggung penyimpangan Ki, wanita aneh ini udah muntah guys. Dan tanda penyimpangan Ki udah jelas ada di lehernya. Li Jaha melihat lirih dan bilang kalau cewek ini ternyata bukan cuma aneh, tapi ternyata juga tolol. Li Jaha sekarang tinggal berdua kan dengan si Abang Topi. Nah, Li Jaha mendekat kemudian mengambil topi dari si abang. Li Jaha tuh muter kepala Abang Topi ke kiri dan ke kanan. Li Jaha salut banget sih karena pria ini tuh tidak memperlihatkan
menghilangkan rasa takut. Lee Jaha kemudian mengaktifkan ki api di tangannya dan melepaskan si abang topi. Lee Jaha kemudian mengambil topi bambu si abang dan pergi menjauh. Lee Jaha balik duduk di tempat sebelumnya. Lee Jaha yang udah duduk itu langsung ceramah guys. Lee Jaha bilang kalau mereka yang ada di sana itu udah hidup dengan sia-sia. Andai aja nih mereka nggak jadi penjahat, udah jelas dong mereka masih bisa hidup dengan tenang besok tanpa harus meninggal malam ini. Lee Jaha bilang kalau mereka semua mengeluh di neraka, mereka nggak boleh nyalahin Lee Jaha ya. Toh Lee Jaha menghajar mereka karena pemimpin mereka nggak muncul dari tadi. Tidak lama kemudian, Abang Topi tuh udah keluar dari kondisi beku. Hal pertama yang keluar dari mulutnya, dia tuh malah minta topinya kembali. Pria ini bilang topinya tuh berharga banget. Topinya dikasih bajak laut rambut merah kah bang? Sampai berharga banget. Abang ini Luffy. Lee Jaha posisinya kan enggak kayak musuh Luffy di One Piece. Musuh Luffy di One Piece kan nggak ada yang berani ngebakar topi Luffy. Tapi Lee Jaha tuh tanpa basa-basi langsung aja ngebakar topi si abang. Nah di sini si abang tuh langsung lesu dan mau menangis. Pria ini tuh terus ngomong kalau topi itu telah melindunginya dari salju, hujan dan pandangan orang lain. Pria ini intinya kelihatan tertekan banget. Lee Jaha di sini mulai sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bos dari para penjahat yang Lee Jaha lawan kayaknya sih udah jelas ya, adalah salah satu dari 5 evil atau entitas terjahat yang ada di dunia muring. Lee Jaha bilang kalau Abang Topi ini bisa tenang, Lee Jaha tuh bakal beresin bos mereka. Abang Topi masih muka lesu karena yakin Lee Jaha tuh malah bakal kalah dan juga berakhir jadi budak kayak Abang Topi. Nah di sini Lee Jaha tuh terdiam ya, karena lihat kok bisa sih Abang Topi ini kena mental banget. Siapa nih yang Lee Jaha maksud sebagai bos dari para bandit? Kok Lee Jaha bisa-bisanya terdiam? Kita tahu kan, pria ini tuh Elye Ping yang susah diam. Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten kita, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah banget. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh ya, supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.